Halo semua, kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta. Hari ini aku lagi seneng banget karena aku lagi iseng. Tadi tuh aku kan habis kerja. Nah, tiba-tiba dapat paket. Nah, aku beli ini dong guys. Tuh, Harry Potter figure Excel. Jadinya ini bakal aku pajang di sini. Tuh, aku pajang di sini. Tuh, gitu. Oke, kita akan langsung ke temanya. Siapa sih yang suka nyimpen foto kamu? Cie. Siapa sih yang suka nyimpen foto kamu? So, this is a fun reading only. Jadi jangan terlalu dibawa serius, jangan terlalu dibawa baper karena ini cuma buat fun aja. Bagi aku fun reading cuman buat aku kepo gitu, siapa sih yang suka kepo-kepoin gue gitu loh, misalkan kayak gitu. So, karena ini fun reading, tentu tidak bisa 100% cocok sama kalian gitu, nggak bisa 100% cocok sama kalian karena ya namanya juga fun gitu lah, buat entertain. Oke, perlu diingat kembali. Perlu diingat kembali ya guys. Dimohon maaf kalau ada yang bilang, ih kok nggak pas sama gue, ya mungkin energinya bukan buat kamu. So simple gitu. Oke, hari ini siapa yang menyimpan fotomu? Siapa yang suka menyimpan fotomu? Aku akan bagi 2 file. Two of Pentacle, pile 1. Wow. Nine of Cups, pile 2. Ada Shinichi, ada Rei, file 1, Shinichi file 2. Gunakan insting kalian ini, Honda Taurus, singkirkan dulu. Gunakan insting kalian yang pas buat kalian yang mana, jangan sampai salah pilih karena takutnya beda energi gitu. Sebelum itu mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita akan mulai readingannya dari pile nomor 1. Siapa yang menyimpan fotomu? Ya, siapa yang suka nyimpan foto kamu? Dia lagi bimbang. Karena dia bingung. Dia mau mencintai kamu atau fokus karir saat ini. Jadi energi dia energi labil. Kita lihat dari kartunya. Tapi sebenarnya ya wajar sih, kadang kita kan bakal berpikir sih kalau misalkan apa yang harus diduluin, cinta atau karir dulu. Nah, orang ini lagi bimbang. Aku kan cewek, karena aku cewek mungkin banyak energi lebih ke pria nih. Dia mungkin melihatmu adalah sosok wanita yang mandiri, yang kerja keras dan fokus tujuan hidup. Terus dia kayak ya udah nge-adore you, ngeidolain kamu, ya. Naksir secara diam-diam tanpa harus memberitahukan kamu. He's your friend. Eight of Pentacles. Saat ini dia beneran lagi ngejar karir. Karir yang dia utamakan. Jadi gini, ada di fase dia tuh sangat mencintai kamu banget, lagi baper banget, tapi ada di fase dia harus karir. Saat ini gue harus mikirin karir nih gitu. Jadi saat ini dia bisa ngebedain saatnya harus fokus karir mana, saatnya dia harus jatuh cinta sama kamu mana.
The Empress. Dia ngagumin kamu sebagai ratu sih. Jadi dia itu tetap menjadikan kamu adalah idola dia. Sampai kapanpun dia bakal ngidolain kamu. Soalnya aku ngeliat dia tuh sayangnya sama kamu tulus, beneran tulus dari hati. Bahkan di sini aku melihatnya, walaupun dia kerja keras, tapi dia kadang suka, kamu apa kabar ya, suka pengen tahu keadaan kamu, ngecek kamu, bahkan suka ngimpiin kamu dan nge-save-in foto-foto lucu kamu gitu. Bukan buat aneh-aneh, cuman buat apa ya, buat refreshing dia, karena bagi dia tuh kamu itu penyembuh dia. Asik. Five of Swords. Dia harus bekerja sendirian saat ini. Entah apa yang dia pikirkan, tapi aku merasa ada sesuatu di dalam hidupnya yang harus dia putar balikan kepalanya dia, gimana ya? Putar otak, sorry. Harus berpikir lebih bijak. Soalnya dia pernah jatuh dan mungkin dia pernah dimanfaatin orang nih. Dan ini soal uang. Dia dipinjemin orang uang, atau orang minjem dia uang. Nah, uang itu nggak balik. Gitu. Jadinya dia gimana caranya biar dia tetap stabil, dia berpikir seperti itu. Tapi dia tuh ngelihat sama kamu, dia tuh ada kayak keharmonisan, terus ada rasa cinta. Aku melihat seperti itu karena kamu ini bisa membuat dia bahagia. Kamu itu bisa membuat dia bahagia. Aku melihatnya seperti itu. Dan aku melihat dia itu suka dengan kebaikan kamu. Dia suka dengan kebaikan kamu. Dia adalah salah satu teman kamu. Ini energinya bisa bolak-balik ya, bisa vice versa juga, karena ini kan energi kolektif. Jadi perlu diingat, nggak bisa 100% cocok juga gitu kan. Ya, dia suka dengan kesabaran kamu. Bagi dia kamu adalah orang yang cukup murah hati, baik, lembut, tidak macem-macem. Dia juga ngelihat kamu adalah orang yang riang gitu. Dan dia berharap kamu adalah jodohnya. Dia berdoa, dia adalah orang spiritual. Dia tahu kalau kita meminta pasti akan ada yang baik buat kita. Jadi dia meminta sama Allah, meminta sama Tuhan kalau misalkan kamu itu adalah jodoh dia. Dia berdoa, dia minta petunjuk, minta saran. Bahkan mungkin dia adalah tarot reader juga, atau orang yang bisa mengerti tentang spiritual. Aku ngeliatnya begitu. Dia ngerti spiritual. Dia juga orangnya harus hati-hati sih, karena kenapa, dia pernah tersakiti kan di masa lalu. Dia nggak mau kehilangan kamu dan nggak mau kejadian seperti masa lalu. Jadi dia juga minta petunjuk Allah, petunjuk Tuhan, agar dia tetap hati-hati setiap perjalanan. Takutnya ketika dia nggak hati-hati akan ada sebuah masalah di depan sana. Dia orangnya pekerja keras, jadi kamu tuh worth it dapetin dia. Serius, kamu worth it dapetin dia, karena dia adalah orang yang benar-benar serius. Kalau udah cinta ya cinta gitu. Cuman dia walau sekarang dia mikirin pendidikan juga atau karir, tapi kalau emang dia udah benar-benar cinta sama satu orang, dia bakal fokus sama satu orang itu.
Dia orangnya juga baik sih, orangnya suka memberi, suka ngasih, orang yang cukup nggak pelit ya. Kalau soal memberi dia nggak pelit. Saatnya dia untuk menerima juga sih. Jadi saatnya sekarang kamu juga membuat dia sadar kalau kamu mungkin peka sama perasaan dia gitu. Orangnya di sekitar kamu, tinggal kamunya aja cari siapa orangnya. Oke, kita akan baca dari Oracle Astrologi. Apa pesan dari Oracle? Apa pesan Universe? Wangi. Work through your fears. Yes. Entah kalau kamu mungkin lagi takut jatuh cinta ya. Aku melihat di sini kalau kamu lagi takut jatuh cinta, mungkin kamu habis healing, jadinya belum bisa membuka hati kamu. Tapi coba aja, nih orang baik kok sama kamu. Perhatian juga. Apa salahnya dicoba? Stay optimistic about your love life. Yes, kamu harus optimis about love life kamu gitu loh. It's okay, dicoba aja sama orang ini. Apa salahnya? Aku ngerasa akan ada kebaikan yang terjadi asal kamu optimis gitu loh. Orang ini baik kok, tinggal kamu berdiskusi aja ke depannya gimana gitu. Wow, cool, keren tau. Semoga file 1 diberikan kebaikan terus ya. Dan terima kasih sudah melakukan reading melalui aku. Kita akan baca file 2. Kalau kalian ingin personal reading, cek ke deskripsi ya. Untuk harga dan biaya sudah ada. File nomor 2, Nine of Cups. Dia adalah orang yang penyendiri. Ciri-cirinya dia penyendiri. Banyak di kepala dia, banyak sebuah pikiran-pikiran yang membuat dia bingung sendiri, yang ada di kepala dia doang. Jadi dia tuh sebenarnya gini, suka sama kamu, cuman gak mau usaha. Jadi cuma di kepala dia doang. Dia cuma bisa berpikir apakah kamu bisa jadi milik aku atau enggak gitu. Bahkan dia suka nyimpanin foto kamu karena emang buat berpikir dia. Dia lebih mikir cari aman ketimbang usaha gitu loh. We'll see. Four of Cups. Dia lagi bertanya-tanya sih sama orang-orang sekitar, apakah kamu adalah orang yang tepat buat dia atau enggak. Saat ini ya, dia lagi bertanya-tanya, minta pendapat, minta saran dari keluarganya, mungkin orang-orang sekitar dia. Jadi biar dia tuh lebih mateng gitu. Oh my god. Soalnya kayaknya dia pernah ada fase dimana dia pernah sakit hati sih. Pernah putus cinta, pernah dimanfaatin soal cinta. Jadi ya dia gak mau lagi sakit hati kesekian kali, gak mau lagi patah hati kesekian kali gitu. Daripada dia stres mikirin cinta,
dia harus berpikir ulang. Jadi saat ini dia lagi benar-benar berusaha untuk berpikir, bertanya pada orang sekitar, mencari tahu orang yang tepat buat dia siapa. Dia benar-benar takut kalau misalkan kamu itu bukan orang yang tepat buat dia gitu. Dia cari aman sih jatuhnya. Soalnya kan kalau mencintai seseorang itu udah harus tahu resiko ya. Nah dia tuh nggak mau resiko, nggak mau tahu soal resiko. Bisa dibilang orang ini sangat memikirkan yang sebenarnya belum terjadi gitu loh. Bahkan dia tuh nyari aku sebelnya gini loh, bahkan dia minta pendapatnya nggak cuma satu orang, banyak orang gitu loh. Ya mungkin orang-orang kan bakal menilainya secara beda persepsi gitu loh. Mungkin udah lo nggak usah sama dia gitu kan, tapi hati lo bilangnya gimana gitu. Hati dia tuh bilangnya dia tetap suka sama lo, cuman orang-orang di sekitar tuh kayak udah jangan sama dia. Ini ngikutin kata hati atau ngikutin kata orang, Mas? Ini yang kalian dealing kan orangnya cukup pelin-pelan ya. Gila, jauh banget jatuhnya. Iya, dia pelin-pelan, hati-hati loh. Yakin gak kamu sama orang ini? Takutnya ketika kamu udah deket sama dia, udah berhubungan jauh, takutnya dia dengar kata orang, terus udahlah kalau putus aja. Nah, dia nggak ngikutin hatinya, lebih dengar kata orang lain. Walaupun dia sebenarnya butuh keharmonisan dalam hidupnya, butuh cinta, cuman baik lagi dia lebih dengar kata orang lain ketimbang hatinya sendiri gitu loh. Jadinya gimana mau mendapatkan keharmonisan kalau kayak gitu? Labil orang ini ya. Dan dia melihat kamu adalah orang yang mandiri sih gitu loh, mandiri dan strong, nggak bisa lemah begitu saja. Makanya orang ini tuh harus diberikan wejangan, tapi nggak harus dengar kata orang. Jadi orang ini nggak bisa yang namanya meyakinkan diri sendiri gitu loh. Dia banyak pesimisnya, energinya negatif mulu banyak kan. Jadi better nih buat kamu kalau sama dia agak susah. Kenapa? Karena dia ini orangnya belum cukup dewasa dari segi mental. Mau tetap cari aman. Ketika dia tuh orang gini, ketika dia mencintai seseorang pasti dia berusaha untuk bertanya kepada orang-orang sekitar. Nah, minta saran sama orang-orang sekitar. Tapi kalau misalkan orang sekitar bilang nggak setuju, ya udah dia ikutin orang sekitar. Padahal hatinya berkata lain gitu. Hati dia berkata lain. Ya it's up to you aja. Six of Wands. Dia melihat peluang sih. Orang ini sebenarnya pingin deketin kamu, cuman mikir dulu. Aduh, nyari aman banget gitu loh. Dari awal juga dia kelihatannya nyari aman, gak mau usaha. Gak ada usahanya, gak bikin greget gitu loh. Gak ada usaha yang bikin buktiin kalau misalkan dia suka sama kamu. Ujung-ujungnya dia tuh kayak masih nganggep tuh cinta yang dia lakukan saat ini adalah cinta semu gitu loh. Padahal dia suka sekali nyimpen foto kamu, suka banget ngeliatin kamu, stalking kamu. Tapi balik lagi itu cuma ada di pikiran dia gitu, gak mau mengusahakan. Makanya dia kalau misalkan gagal pun dia nganggep ya udahlah berarti emang belum saatnya. Ya karena dia sebenarnya nggak bisa mengusahakan gitu loh. Kalau dia bisa mengusahakan, kalau dia beretika baik, bisa saja kan semua itu berbalik dan dia bisa bersama kamu.
ujungnya orang ini kalau misalkan nggak sama kamu ntar dia pasrah gitu loh. Energinya emang energi kayak gitu, dia tipikal orang yang ya udahlah bodoh amat. Jadi kayak kesannya ya sebenarnya dia membutuhkan hubungan yang hubungan yang stabil, tapi dianya nggak bisa berkorban demi pasangan gitu loh. Dia menunggu keajaiban gitu. Cuman keajaiban gak akan berpihak sama dia dong kalau misalkan dia gak berusaha. Mentalnya masih mental childish. Ini gue bisa berpikir gini karena emang gue udah banyak melakukan udah banyak menemukan orang kayak gini yang pada akhirnya datang pergi nggak dengan penjelasan yang pasti, atau mungkin ya udah ujungnya kena dimanfaatin atau tarik ulur, udah biasa. Jadi nganggep yang kayak gini, oh ya udah berarti kamunya yang harus mundur gitu, kamunya harus mundur. Mendingan kamu cari orang lain, worth waiting for, orang yang bisa menjaga kamu, ngebahagiain kamu. Dengan begitu kamu nggak usah yang namanya stres, orang yang bisa menerima kamu apa adanya, orang yang bisa menjaga kamu, dan orang yang sangat tulus gitu loh, yang nggak main-main lagi pikirannya. boleh sama dia, cuman kamunya harus banyak sabar, banyak ngalah, berhati lapang gitu. Insya Allah kalau kamu ya mengikuti hati kamu, mengikuti perasaan kamu, kamu bisa bertemu dengan jodoh sejati kamu. Ikuti hati kamu. Apakah orang ini adalah tepat buat kamu atau enggak? Kalau emang pada akhirnya bukan orang yang tepat, ya udah, putus hubungan. Tetap menjalani komunikasi sebagai teman bisa, cuman ya jangan sampai membuat dia berharap juga lagi gitu, karena orang ini nggak bisa diharapkan. Kasihan kamunya, bener, kasihan kamunya. Oke. Terima kasih untuk Pak Dua, thank you so much for watching this reading. And kalau kalian ingin personal reading langsung ke Alpha ya. Thank you and happy day, bye.